Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Kurang lebih selama 1 bulan lagi Timnas Indonesia akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round 3. Tanggal 5 September mendatang Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi. Dan 5 hari kemudian Indonesia akan menjamu Australia di tanah air. Lalu setelah itu 1 bulan kemudian Timnas Indonesia akan bertandang lagi ke Bahrain tanggal 10 Oktober. Dan 5 hari kemudian tanggal 15 Oktober Indonesia harus kembali bertandang ke Cina. Nah, yang menarik adalah ketika tanggal 15 Oktober nanti Indonesia akan bertandang ke Cina. Cina ini dari jauh-jauh hari sudah menentukan venue atau stadion di mana ketika mereka akan menjamu Timnas Indonesia, yaitu di Stadion Qingdao Youth Football Stadium, di mana Qingdao Stadium ini berada di provinsi Shandong yang berjarak sangat jauh dari ibu kota Beijing, kurang lebih sekitar 6,5 jam perjalanan. Nah, tentu ini membuat banyak pihak membicarakan hal ini, termasuk juga para pengamat sepak bola Indonesia. Dan dari beberapa para pengamat mengatakan bahwa ini adalah akal-akalan dari Cina ya, supaya Timnas Indonesia ini ya bisa dibilang membuat kelelahan Timnas Indonesia sebelum bertanding gitu ya, karena setelah pertandingan melawan Bahrain tanggal 10 Oktober kurang lebih Indonesia hanya punya waktu sekitar 4-5 hari. Lalu dari Bahrain harus terbang menuju ke Cina, dan dari Bahrain itu tidak ada rute pesawat yang langsung menuju ke Shandong atau ke Qingdao Stadium gitu ya. Jadi dari Bahrain itu Timnas Indonesia harus transit dulu ke kota lain, baru bisa menuju ke Shandong untuk menuju ke stadion yang dituju, yaitu Stadion Qingdao. Nah, jika memang menggunakan pesawat komersil, nah mungkin salah satunya ya Indonesia harus menggunakan pesawat pribadi atau pesawat charter gitu, agar Timnas Indonesia setelah bermain melawan Bahrain tanggal 10 itu harus segera cepat terbang menuju ke Cina. Ya kalau bisa setelah pertandingan melawan Bahrain, para penggawa Timnas Indonesia jangan bermalam di Bahrain. Begitu setelah pertandingan langsung terbang ke Cina untuk segera melakukan recovery dan juga melakukan aklimatisasi cuaca, adaptasi juga, karena ya nanti juga bertepatan dengan musim dingin juga di Qingdao gitu ya. Nah, tentu juga ini ya bisa dikatakan Cina sudah mengetahui kalau misalkan mereka ini sudah mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia saat ini gitu. Jadi mungkin ya mereka menyiasatinya dengan seperti itu, dengan cara mereka memilih stadion yang cukup jauh dari ibu kota mereka, dan tentu secara rute perjalanan pesawat pun itu jika dari Bahrain ya harus transit dulu ke kota lain baru bisa menuju ke Shandong atau ke Stadion Qingdao itu. Nah ya itu dia, apakah kita bisa melakukan protes kepada AFC atau FIFA? Ya tentu tidak bisa, karena Cina ini sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi Cina mungkin saja mereka mendaftarkan beberapa stadion untuk laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini ke AFC dan FIFA, dan stadion di Cina pun ya bisa dibilang stadion-stadion yang cukup bagus, cukup megah ya, stadion yang sesuai dengan standar AFC maupun FIFA. Jadi ya apabila Cina mengajukan stadion itu dan disetujui oleh AFC maupun FIFA, ya kita bisa apa? Jadi kita harus terima keputusan itu. Nah, yang harus diakalinya adalah yaitu tadi, federasi dari kita PSSI mungkin harus cari jalan keluar bagaimana caranya
dalam waktu 4-5 hari itu setelah melawan Bahrain, para pemain timnas harus segera cepat terbang ke Cina gitu dengan menggunakan pesawat charter atau pribadi, atau bisa menyewa pesawat jet pribadi gitu, tanpa menggunakan pesawat komersil yang memang harus melakukan rute yang lebih jauh lagi gitu, karena itu akan membuat para pemain kelelahan juga. Begitupun dengan adaptasi cuaca di sana gitu, antara cuaca di Bahrain yang bisa dibilang di daerah Timur Tengah itu cukup panas, dan lalu selang beberapa hari kemudian terbang ke Cina yang bisa dikatakan cuaca di Cina itu di bulan Oktober itu termasuk musim dingin nanti ya. Itu juga perlu diperhatikan juga oleh staf kepelatihan dan juga federasi. Begitupun juga dengan tim dokter, nantinya harus benar-benar bekerja keras bagaimana caranya proses recovery dari pemain setelah bertanding melawan Bahrain, dan juga proses recovery di perjalanan yang cukup jauh juga. Nah, melihat dari kejadian ini tentu ya kita harus mempersiapkan sebaik mungkin demi kita untuk menjaga kondisi kebugaran para pemain kita gitu ya. Karena memang ya kita jarang-jarang gitu berada di kondisi seperti ini gitu. Ketika negara-negara seperti Cina ini yang punya banyak stadion bagus dan layak untuk bisa digunakan di event-event seperti kualifikasi ini, ya ini juga patut dicontoh juga oleh timnas Indonesia, yang tidak hanya kita selalu menggunakan stadion Gelora Bung Karno gitu. Jadi kita juga harus bisa meniru negara-negara seperti Cina ini. Jadi ketika ada negara-negara lain yang akan bertandang ke Indonesia, jadi tidak hanya bermain di stadion GBK, mungkin bisa saja kita bermain di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, atau Pulau Papua gitu, yang membuat lawan-lawan pun akan terasa lebih kelelahan gitu sebelum bertanding ya, seperti halnya strategi Cina ini ketika akan menghadapi timnas Indonesia nantinya gitu ya. Karena iya dalam waktu 4 hari itu timnas Indonesia juga ada beberapa kegiatan sebelum pertandingan. Ada juga proses percobaan stadion gitu. Lalu juga ada proses press conference juga H-1. Nah itu juga mesti harus diperhatikan oleh federasi ya. Jangan sampai dalam waktu yang singkat ini para pemain tidak fokus nanti menjalani laga melawan Cina ini, karena laga tandang ke Cina ini ya dinilai kita bisa ya minimal meraih 1 poin atau bahkan bisa meraih 3 poin gitu. Karena dengan kekuatan timnas Indonesia yang saat ini, ya Cina pun sangat waspada karena tahu bahwa timnas Indonesia sekarang cukup kuat, maka Cina juga mewaspadai itu dengan salah satunya strategi itu, merubah atau mengganti stadion yang akan dijalani nanti oleh timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Cina di laga kualifikasi tanggal 15 Oktober nanti. Jadi semoga ini ada jalan keluarnya dari federasi, dan semoga juga para pemain tetap terjaga kebugarannya ya, agar bisa bermain all out nanti melawan Cina gitu ya. Tidak hanya melawan Cina, tapi melawan seluruh lawan di grup C ini nanti ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.